Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Kita oke. lanjutkan ke sesi yang keempat nih ya teman-teman ya. Sesi yang keempat ini saya akan mengulas terkait dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan, prinsip demokrasi dan negara hukum dalam UUD 45. Jadi pembelajaran terkait dengan hukum tata negara ini nanti kita akan membahas dua konsep fundamental ya dalam struktur ketatanegaraan. Jadi pemisahan dan pembagian kekuasaan yang merupakan mekanisme yang paling penting dalam hal ini itu untuk mencegah kesewenang-wenangan. Ya. Jadi sementara prinsip demokrasi dan negara hukum ini akan menjadi landasan bagi penyelenggara negara, tentunya yang berkeadilan. Kedua konsep ini itu nanti akan saling berkaitan erat dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang menjamin perlindungan hak warga negara dan pembatasan kekuasaan pemerintah tentunya. Jadi pemisahan dan pembagian kekuasaan ini, teman-teman ya, itu terkait dengan prinsip ketatanegaraan yang modern tentunya. Yang modern yang mencegah kesewenang-wenangan yang dikembangkan oleh Montesquieu melalui trias politika. Jadi konsep ini kemudian membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Distribusi kekuasaan memungkinkan lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi check and balance, melindungi hak warga negara, dan mencegah pemerintahan yang otoriter. Implementasinya bisa horizontal, ya nanti antar lembaga yang setingkat, atau vertikal, ya nanti ada hierarki pemerintah pusat, kemudian juga ada daerah yang menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi perbedaan pemisahan dan kekuasaan, kalau pemisahan kekuasaan itu prinsip fundamentalnya itu yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi. Fungsi yang pertama itu ada eksekutif, legislatif, kemudian juga ada yudikatif. Dirumuskan oleh Montesquieu dalam The Spirit of Law, setiap cabang itu memiliki peran independen. Kemudian terkait dengan pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi negara yang masih saling berhubungan. Kekuasaan tetap dalam satu kesatuan, kemudian dibagi ke beberapa lembaga dengan tugas berbeda yang saling berkoordinasi, teman-teman. Kemudian terkait dengan tujuan utama pemisahan dan pembagian kekuasaan, ya, tujuan pemisahan kekuasaan itu adalah memastikan tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, menjaga independensi setiap cabang kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan. Tujuan pembagian kekuasaan itu memastikan fungsi negara itu dijalankan secara efektif melalui kerjasama antar lembaga, kemudian juga dengan tetap menjaga keseimbangan melalui pengawasan. Ini saya nggak tahu nih gambarnya tiba-tiba tidak muncul, tapi semoga tidak mengganggu apa tuh namanya pembelajaran kita ya teman-teman ya. Kemudian ada implementasi dalam sistem pemerintahan ya, pemisahan kekuasaan. Jadi kalau pemisahan kekuasaan itu lebih umum ditemukan dalam presidensial ya, seperti Amerika Serikat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja secara terpisah. Kemudian terkait dengan pembagian kekuasaan. Kalau kita berbicara masalah pembagian kekuasaan, berarti kita akan lebih sering ditemukan dalam sistem parlementer seperti Inggris. Eksekutif merupakan bagian dari legislasi. Kemudian kedudukan dan hubungan lembaga.
Jadi pemisahan kekuasaan itu, hubungan antar lembaganya itu bersifat independen, artinya dia sendiri. Dan masing-masing lembaga tidak dapat mencampuri urusan lembaga lain. Independen ya. Jadi tidak suka dikut campuri. Kemudian pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan, hubungan antara lembaga lebih bersifat fungsional dan saling mendukung meskipun ada pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran wewenang. Kemudian terkait dengan fleksibilitas sistem kekuasaan, ya, pemisahan kekuasaan ini cenderung kaku dengan batas jelas antara fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengambilan keputusan itu memerlukan prosedur formal dan waktu lebih lama untuk merespon perubahan situasi. Pembagian kekuasaan itu juga lebih fleksibel dengan memungkinkan kerjasama antar lembaga negara, memberikan ruang adaptasi lebih cepat, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memungkinkan respon kebijakan yang lebih efisien dalam berbagai situasi tentunya. Kemudian terkait dengan perbedaan konsep kekuasaan, ini terkait dengan pemisahan kekuasaan itu menekankan independensi tiap cabang kekuasaan negara. Jadi lembaga itu berfungsi terpisah dengan batas wewenang jelas tanpa saling intervensi, mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Kemudian pembagian kekuasaan fokus pada kolaborasi terstruktur antar lembaga, memungkinkan fungsi tumpang tindih dengan pengawasan yang saling menyeimbangkan, menekankan efisiensi penyelenggara negara. Kemudian terkait dengan tujuan bersama, itu menciptakan pemerintah yang demokratis, yang adil, membangun sistem check and balance, melindungi hak warga dari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin penyelenggaraan negara transparan. Kemudian juga ada pemisahan kekuasaan secara horizontal. Ini masih sama teman-teman ya, terkait dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kalau legislatif itu dia membuat undang-undang dan kebijakan publik, berwenang juga untuk merumuskan, mengubah, kemudian juga ada mencabut peraturan perundang-undangan, juga memiliki fungsi anggaran. Ya, fungsi anggaran dalam dan pengawasan terhadap eksekutif, contohnya kayak parlemen, kayak dewan perwakilan rakyat, juga kayak seperti kongres. Kemudian eksekutif itu melaksanakan dan mengelola kebijakan serta undang-undang, bertanggung jawab atas administrasi pemerintah sehari-hari, menerapkan kebijakan publik dan lain-lain. Contohnya itu kayak presiden, perdana menteri, atau raja. Kemudian kalau yudikatif itu dia lebih menegakkan hukum. Teman-teman diingat-ingat, kalau yudikatif itu berarti kaitannya menegak hukum, berarti antara MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian contoh pemisahan kekuasaan horizontal, ini ada independensi, masing-masing cabang kekuasaan itu bekerja secara mandiri dan tidak mencampuri urusan cabang lain, check and balance. Setiap cabang kekuasaan memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengimbangi cabang lainnya juga. Persamaan derajat, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, semua memiliki kedudukan yang sejajar. Kemudian contoh penerapan pemisahan kekuasaan horizontal, Amerika Serikat ya, sistem presidensial dengan pemisahan ketat antara Kongres. Kemudian Indonesia, pemisahan kekuasaan antar DPR, pembagian kekuasaan secara vertikal juga, definisi pembagian kekuasaan secara vertikal. Di sini distribusi kekuasaan antar pemerintah pusat, daerah, dan lokal nih kalau vertikal. Tapi kalau tujuannya itu pasti akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ya, memeratakan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan lain-lain. Kemudian ke implementasi dalam sistem pemerintahan, mewujudkan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke tingkat pemerintah yang lebih rendah, kemudian juga mencakup otonomi daerah, mewujudkan pembentukan pemerintahan yang regional, pelimpahan wewenang administratif. Kemudian juga ada tingkat kekuasaan dalam pembagian vertikal nih teman-teman. Kalau kita tahu ya, itu terbagi menjadi 3 antara pusat, daerah, dan lokal. Jadi kalau pusat itu memegang kendali atas kebijakan nasional, luar negeri, pertahanan, keamanan, kemudian pemerintah daerah itu kewenangan diberikan kepada provinsi.
kabupaten atau untuk mengelola urusan lokal seperti pendidikan dan kesehatan,